Pada dasarnya, sistem kerja SCADA pada solar PV memiliki konsep yang sama dengan sistem kerja SCADA pada teknologi atau pembangkit daya lainnya. Agar fungsi SCADA pada solar PV dapat berjalan secara penuh, maka komponen solar PV yang ada pada saat ini cukup dilengkapi dengan beberapa komponen tambahan saja. Beberapa produsen komponen solar PV bahkan sudah memberikan paket penawaran sistem SCADA yang lebih lengkap. Dengan segala kemudahan, sudah saatnya proyek solar PV menerapkan sistem SCADA sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia sendiri, penerapan sistem SCADA pada proyek solar PV sudah menjadi salah satu persyaratan dalam pendirian PLTS atap dengan kapasitas lebih besar dari 3 MW. Lantas, bagaimana ya cara kerja sistem SCADA pada solar PV? Mari kita simak contoh sederhananya dengan menyaksikan video ini hingga selesai. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, fungsi sensor parameter lingkungan terpisah dengan panel surya, walaupun posisinya menempel langsung pada panel surya atau berada di sekitar lokasi panel surya. Jika sensor pengukur parameter lingkungan seperti temperatur, kelembaban serta kecepatan dan arah angin terdiri dalam jumlah yang banyak, maka sensor-sensor tersebut akan terbagi dan terhubung ke dalam beberapa zona melalui sensor box. Terdapat pengecualian pada beberapa sensor yang tidak terhubung dengan sensor box, seperti pengukur curah hujan, serta tingkat iradiasi matahari. Bergeser kembali pada bagian panel surya, sel-sel fotovoltaik yang terdapat pada setiap modul memiliki kemampuan untuk mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Dengan adanya perubahan energi tersebut, panel surya mengalirkan arus listrik DC melalui kabel-kabel energi. Setelah melalui DC Combiner Box, arus listrik yang disalurkan dapat langsung menuju inverter atau solar charge controller, tergantung jenis konfigurasi yang digunakan. Pada umumnya, inverter sudah memiliki kemampuan untuk membaca besaran energi listrik, baik itu yang arus dan tegangan DC dari panel surya, maupun arus dan tegangan AC yang sudah dikonversikan. Nilai dari hasil pembacaan sensor-sensor lingkungan, serta besaran energi listrik yang terbaca pada inverter, dapat digabungkan dan tercatat dalam data logger. Untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut ke data logger, pada umumnya bisa menggunakan kabel RS485 melalui protokol Modbus RTU. Jika operator ingin membaca nilai yang terdapat di data logger secara wired, maka dapat disambungkan dengan protokol komunikasi yang sama. Namun jika operator ingin membaca nilai secara wireless, maka dapat disambungkan dengan router dan kabel Ethernet melalui protokol Modbus TCP atau IP. Alternatif lainnya adalah menggunakan perangkat tambahan seperti kartu SIM atau dongle Wi-Fi supaya inverter dapat terkoneksi langsung dengan internet. Data yang diteruskan melalui router atau dikirim langsung oleh inverter akan disimpan pada cloud server. Untuk melihat bagaimana tampilan data yang sudah dikumpulkan, maka operator perlu mengakses website atau aplikasi milik produsen inverter yang sudah tersambung dengan internet. Opsi lainnya adalah operator menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus dengan bahasa pemrograman dan aplikasi visual tertentu untuk menampilkan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Operator lain bisa melihat data tersebut atau bahkan mengendalikannya jika sudah terhubung dengan jaringan komunikasi yang sama. Melalui monitor SCADA, setiap operator yang memiliki akses dapat mengawasi setiap perubahan nilai dari panel surya. Jika terdapat anomali, maka SCADA dapat mengirimkan pesan melalui monitor agar dilakukan pengendalian atau pengecekan secara langsung oleh operator. Contoh pengendalian melalui SCADA adalah jika adanya penurunan daya yang dialirkan PLN, maka secara otomatis atau manual, sistem SCADA akan mengurangi daya yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian, contoh dari pengecekan langsung adalah ketika daya yang dihasilkan oleh solar PV berkurang, dan ternyata setelah dilihat pada sistem SCADA, terdapat satu string yang daya keluarannya berbeda. Maka operator akan langsung mengecek string tersebut beserta kabelnya. Dari pengecekan tersebut, operator dapat mengetahui penyebabnya seperti kurangnya pemeliharaan pada panel surya yang mengakibatkan hotspot atau kerusakan pada kabel energi akibat gangguan eksternal. Seperti itulah cara kerja sistem SCADA pada solar PV yang difungsikan secara lengkap dengan bentuk konfigurasi yang berbeda. Tentunya sistem SCADA yang dijelaskan sebelumnya masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemakaian dan jenis konfigurasi solar PV yang dipakai. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat membantu Anda dalam membuat rancangan baru sistem SCADA pada solar PV yang sesuai dengan kebutuhan.
Terima kasih dan sampai jumpa.